Shalom, haleluya. Kembali kita bertemu di dalam live streaming ibadah kita pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita lewat pujian syukur kita bahwa Tuhan senantiasa selalu baik buat saudara dan saya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Inilah ungkapan pujian kami, Tuhan, kami datang padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Rencanamu selalu indah buat kami Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Katakan rancangan indahmu. Indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur. Oh Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bersama-sama kembali katakan ku bersyukur Bapa. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kembali katakan ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kembali katakan ku bersyukur Bapa. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Bersyukur
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali kita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama rindu diberkati oleh firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua untuk memperhatikan dari satu kebenaran firman Tuhan yang saya angkat buat kita sekalian dengan satu tema, belajar dari tipu daya iblis, Saudara. Belajar dari tipu daya iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang sangat-sangat merindukan semua manusia untuk memperoleh kebahagiaan bersama dengan Allah Sang Pencipta. Jadi diharapkan dari Adam sebagai manusia pertama dan keturunannya bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi karena tipu daya iblis, karena godaan yang telah masuk dalam diri manusia, sehingga manusia terkecoh, manusia terperangkap oleh tipu muslihat iblis, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Tapi bersyukur bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita sebagai orang percaya mempunyai juru selamat dan Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita, sehingga kita masih punya pengharapan untuk hidup yang kekal, karena Kristuslah yang menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang 11 ayat yang ketiga, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan. Garis bawahi kata disesatkan, dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak Ibu Saudara, ada kata kunci yang harus kita perhatikan yang membuat iblis itu seperti mempunyai kuasa, sehingga dia bisa mencobai dan menggoda dan menjatuhkan manusia, yaitu yang pertama adalah kesesatan yang ada di dalam iblis dan juga kelicikan yang ada di dalam pribadi iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang iblis, maka yang ada adalah hanya tipu daya dan tipu muslihat. Saudara, Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Yang demikian saya bacakan mulai ayat yang 10 dan juga ayat yang ke-11 sekaligus. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus diharapkan bisa bertahan melawan tipu daya dan tipu muslihat iblis. Saudara, iblis adalah musuh manusia, bukan musuh Allah. Mustahil Allah punya musuh, karena Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan segala yang diciptakan tidak bisa melawan dan bahkan tidak melampaui dari Sang Pencipta. Allah tidak tergantung dengan ciptaannya, dan iblis sesungguhnya bukan diciptakan oleh Allah, tapi iblis adalah akibat daripada makhluk surgawi yang memberontak kepada Allah karena keinginannya sendiri, sehingga dia menjadi penyesat, dia menjadi pendusta, dia menjadi pembunuh, dia menjadi pembohong, dan akhirnya apa yang ada dalam diri iblis itu adalah tipu daya dan tipu muslihat iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang apa sih sesungguhnya tipu daya dan tipu muslihat iblis. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tipu muslihat atau tipu daya iblis adalah, yang pertama adalah iblis itu kerjaannya suka nipu sana, nipu sini, atau nipu sini, nipu sana. Kalau dia gagal menipu di sini, dia menipu di sana. Kalau dia gagal menipu di sana, dia mencari tipuan yang baru, nipu sini. Bahkan kalau dia pun berhasil, dia selalu ingin menipu. Jadi kerjaannya tipu sana dan tipu sini. Saudara-saudara, jadi orang yang mempunyai sifat suka menipu berarti bapaknya iblis. Karena itu pada kesempatan hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita belajar dari apa yang firman Tuhan nyatakan hari ini. Jangan sampai kita terkecoh.
Kita mendapat berkat hanya hasil dengan tipuan. Dengan hasil tipuan maksud saya. Kita merasa bangga malah bersaksi kepada orang lain. Saudara, memalukan saudara. Kita tidak bisa mendapatkan segala sesuatu yang baik dari cara yang tidak baik, saudara. Kita tidak bisa mendapatkan berkat Tuhan tapi dengan cara iblis. Dan itulah yang disebut tipu sana, tipu sini. Dan Tuhan katakan hari ini kalau kita masih ada dan terikat oleh hal-hal seperti bertobat. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita harus mencerminkan hati yang terang. Hati yang bersih, hati yang suci. Hati yang kudus, hati yang murni. Dan hati yang suci dan hati yang murni, hati yang kudus itu adalah berasal dari Allah saja. Iblis telah terperangkap menjadi manusia, menjadi oknum penyesat, menjadi makhluk yang mensesatkan dengan tipu dayanya. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita harus belajar. Jangan sampai kita menjadi seperti iblis, tipu sana dan tipu sini. Bertobat mulai hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tipu daya iblis berbicara tentang upaya yang jahat, saudara. Iblis ini suka memberi upaya yang jahat. Jadi upayanya sebetulnya kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya jahat. Motivasinya adalah jahat. Saudara, suka memperkerjakan orang lain tapi bukan memberdayakan tapi memperdayakan. Itu adalah upaya yang baik tetapi maksudnya jahat. Saudara, banyak orang yang memperlakukan orang lain, tak kasih kerjaan, tak kasih berkat, tetapi engkau harus aku perbudak. Engkau harus memberi segala sesuatu yang aku tuntut. Itu memperdayakan, saudara. Bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh memperdayakan orang. Kita tidak boleh memanipulasi orang. Kita harus memberdayakan orang. Kita harus membuat orang itu diberkati, hidup dalam kebenaran, dan dia dimuliakan. Dia boleh mengasihi Tuhan, dan dia boleh hidup di dalam kekudusan dan kejujuran maksud saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi orang yang punya upaya jahat, upaya yang buruk, saudara. Saudara, kalau kita ingat kisah Yusuf, yaitu seorang anak Israel, yaitu Yakub, ketika Yusuf ini bermimpi bahwa masa depan menjadi orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang agung. Bahkan orang tuanya pun harus tunduk satu kali kelak dalam mimpinya. Tetapi sanak saudaranya tidak setuju. Orang-orang yang di dekatnya, saudaranya ada 11, tentu tidak termasuk Benyamin karena masih kecil. Saudara, mereka tidak senang dengan cara hidup Yusuf sebagai orang yang suka mimpi, tetapi ternyata mimpinya adalah dari Tuhan. Apa yang terjadi dari anak-anak Yakub yang lain ini selain Yusuf, yaitu saudara Yusuf, dia mempunyai upaya yang jahat, dia mempunyai upaya yang buruk untuk menjatuhkan Yusuf supaya mimpi Yusuf tidak terjadi, supaya dia tidak menjadi orang yang dimimpikan dan mimpinya menjadi kenyataan, karena mimpinya akan membawa Yusuf menjadi orang hebat dan saudara-saudaranya Yusuf akan tunduk sujud di hadapan dia. Inilah ciri upaya yang jahat dari orang yang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Saudara, kita sebagai orang Kristen tidak boleh mempunyai upaya yang jahat. Tidak boleh mempunyai cara-cara yang tidak baik. Tetapi biarlah cara itulah yang baik. Saudara, kita tidak hanya ingin memperoleh hasil yang baik, tetapi dengan cara yang tidak baik. Tetapi kita harus memperoleh hasil yang baik dengan cara yang baik. Itulah yang disebut kualitas. Karena kekristenan tidak berbicara hanya kuantitas yang kadang-kadang menyesatkan. Berapa banyaknya, tetapi bagaimana itu, saudara. Kita suka berbicara tentang Trinitas, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang ribut atau pusing dengan menjelaskan 3-1-1-3. Tapi sebetulnya yang harus kita pahami itu bagaimana Allah menyelamatkan kita. Itu bagaimana Tuhan mempunyai hidup berkualitas. Bagaimana menghadapi dosa dan dosa diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara yang berkualitas. Dia menunjukkan kasihnya tapi juga menunjukkan keadilannya. Dia tidak mau manusia itu hanya diampuni, tapi manusia harus dihukum dosanya. Dan itulah sebabnya anak Allah itu turun menjadi manusia untuk dihukum, menjalankan keadilan Allah. Karena dosa harus dihukum.
itu berkualitas. Jadi tidak ada kata aku mengampuni engkau tanpa upaya, tanpa sesuatu sesuai dengan aturan main yang harus dikerjakan, karena itu adalah ketentuan hukum. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah kualitas. Karena itu kalau kita berbicara tentang Trinitas, kita tidak juga berbicara hanya masalah 3, 1 dan 1, 3. Tetapi kita berbicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ada Bapa, ada anak, tetapi bagaimana hubungan antara Bapa, anak, anak dan Bapa dan Roh Kudus, dan melakukan segala kehendaknya dalam rangka menjalankan tugas keselamatan. Itu jauh lebih penting kita pahami, supaya kita tidak mempunyai upaya yang buruk. Tuhan Yesus sudah turun, dia memberikan satu cara bagaimana menyelesaikan persoalan yang paling berat yang dihadapi oleh manusia, yaitu dosa. Saudara, jangan kita mempunyai upaya yang jahat, upaya yang buruk seperti saudara-saudara Yusuf yang ingin mencelakakan Yusuf, tetapi mereka gagal. Karena visi dan misi Tuhan pasti tidak mungkin gagal. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan apa yang dikerjakan hanya untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menyatakan siapa dia, tapi untuk menolong orang-orang banyak. Yang ketiga dari pengertian tipu daya atau tipu muslihat, Bapak Ibu Saudara, adalah berbicara tentang taktik, Saudara. Taktik itu adalah strategi. Strategi itu adalah muslihat, Saudara. Banyak orang berstrategi supaya kita boleh berhidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi taktik kita adalah tidak jujur. Taktik kita adalah taktik yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pada saat ini kita sedang belajar bagaimana tipu daya iblis itu tidak menulari manusia Kristen, tidak menjangkiti orang-orang percaya, karena kita adalah anak-anak terang. Orang-orang yang mempunyai tipu daya iblis, orang-orang yang punya tipu muslihat seperti iblis, itu adalah hatinya licik, saudara. Hatinya licik, saudara. Yaitu tadi dikatakan oleh kelicikannya. Saudara, kalau di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang 9 dikatakan hati itu begitu licik, jadi siapa yang bisa mengetahuinya kecuali orang itu dan Tuhan. Hati manusia begitu licik, saudara. Tidak terduga, segala sesuatu kadang-kadang misteri, tetapi itu yang tahu adalah manusia itu sendiri. Orang-orang yang licik mempunyai ciri-ciri yang saya ingin bagikan buat kita sekalian, supaya saudara dan saya tidak terjebak menjadi orang yang seperti iblis, yaitu tipu dayanya ada di dalam diri orang, yaitu hati yang licik. Yang pertama, orang yang licik itu adalah kalau dia mempunyai ciri bahwa dia tidak senang kalau orang lain sukses. Orang lain sukses tapi dia tidak senang. Nah, itulah orang yang licik, saudara. Jadi kalau ada orang yang berbahagia, dicari aja kelemahannya. Orang yang sukses dicari kecacatannya. Oh, dia sukses kan karena dulu begini. Orang yang berhasil dicari kelemahannya, selalu dikritik, dicari, dihabisi. Saudara tidak senang terhadap apa orang lain yang sukses. Yang kedua, orang yang licik adalah orang yang senang kalau orang lain itu gagal, kalau orang lain jatuh, kalau orang lain celaka. Saudara tidak datang menghibur, tidak datang menguatkan, tetapi justru malah kalau bahasa Jawa nyukurin, rasain lo, malah menghakimi. Itu adalah ciri yang kedua. Dan yang ketiga daripada orang yang punya hati yang licik adalah orang yang suka menghalangi orang lain. Suka menghalang-halangi orang lain. Jadi kebebasan orang lain dihalangi hanya karena dia tidak mau disaingi. Jadi orang lain menjadi kompetitor seolah-olah, padahal hidup ini adalah hidup yang merdeka. Biarlah dia menjadi kompetitor kalau itu memang sudah aturannya. Kita harus bersaing, gak ada masalah. Ya, kita memang kadang-kadang harus bersaing untuk menempatkan kursi yang terbatas, tetapi harus dengan cara yang elegan, cara yang positif, cara yang berdasarkan aturan main. Nggak apa-apa, saudara. Dan kalau kita kalah bukan karena kita kalah, tetapi karena memang dia yang lebih baik dari kita, atau kita lebih baik dari dia. Untuk ukuran manusia, bukan ukuran Tuhan. Biarlah itu, saudara, menjadi pegangan kita. Jadi jangan kita suka menghalangi orang lain, biarin saja. Saudara-saudara, oleh karena itu jangan kita menjadi orang yang punya hati yang licik.
Kemudian orang yang licik yang keempat adalah orang yang suka jalan pintas. Saudara, orang yang suka jalan pintas itu orang yang tidak matang, orang yang tidak dewasa, orang yang tidak mau kreatif, orang yang tidak mau melihat masa depan. Saudara, orang jalan pintas itu adalah orang seperti Yudas yang umumnya cepat diberkati. Dia berpikir kalau Yesus nanti saya jual, pasti Yesus buat mukjizat, pasti dia menang dengan orang Farisi karena dia bisa membuat mukjizat yang besar. Jangankan cuma orang Farisi, orang Lazarus aja bangkit dari kematian, tetapi karena dia sembrono dan sembarangan, maka dia gagal. Saudara, dan yang terakhir daripada hati yang licik adalah suka memanipulasi data. Saudara, orang-orang yang hoax, orang-orang yang menyebarkan informasi tanpa fakta, tanpa data, itu adalah hooker. Itu adalah orang yang licik. Saudara, jangan terbawa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan ada di antara kita sebagai orang Kristen punya hati yang licik. Karena hati yang licik itulah hati seperti hatinya iblis. Dan itu yang harus disingkirkan di dalam kehidupan kita. Maksudnya dari dalam kehidupan kita orang percaya, orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sebagai anak-anak terang, bebaskanlah dirimu, diri kita masing-masing untuk terlepas dari kelicikan, dari tipu daya iblis. Karena Tuhan adalah Allah kita, dialah terang, dialah hidup kita, dia yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran supaya kita serupa dan segambar dengan Yesus. Dia adalah tidak mengenal dosa, tapi dia mau mati untuk dosa dan kesalahan kita supaya kita hidup karena Tuhan sendiri yang telah menghidupkan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini membawa kita kepada kehidupan yang semakin sungguh-sungguh. Kita tidak terjebak dan terjerat oleh tipu daya, tipu muslihat iblis karena hatinya yang sangat licik. Jadilah anak Tuhan yang punya hati yang lurus, hati yang murni, hati yang terang, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara dengan roti dan anggur yang ada di tangan kita masing-masing sebelum kita menikmatinya perjamuan asa yang kudus ini dengan hati yang terbuka. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Surgawi, kami ucap syukur atas firman-Mu hari ini yang telah Kau taburkan di dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Biar firman ini boleh mengubahkan hidup kami dan membawa kami kepada satu pengertian yang baru supaya kami tidak terkecoh dan kami tidak tersesat oleh tipu daya iblis yang sukanya menipu, supaya memberi upaya yang jahat dan suka yang mencari taktik muslihat, memperdayakan orang. Karena kita sebagai anak-anak terang tentu kita harus waspada supaya kita tidak terbawa. Karena itu
belajar sungguh-sungguh firman Tuhan yang hari ini kita dengar, supaya hidup kami, hidup kita sekalian tidak menjadi hidup yang hatinya licik seperti iblis. Oleh karena itu Tuhan, tolong hamba-hambamu, anak-anakmu yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya kami punya hati yang terang, hati yang lurus, hati yang murni, hati yang suci, hati yang sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan-Mu. Karena kami tidak lagi dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami ucap syukur. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang ada di tangan kami masing-masing, untuk membawa kepada kami mengingat akan kematian kasih Tuhan yang luar biasa, memberitakan kematian Tuhan bagi orang lain yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dengan demikian kami percaya bahwa keselamatan dibagikan beritanya kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyambut firman-Mu yang telah Kau tanam dalam hati kami. Demikian perjamuan kudus yang sudah ada di dalam setiap kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan tinggi melampaui kepala kita. Dan sebelum kita makan roti ini, kita akan dengar firman Tuhan. Katakan amin buat setiap kalimat yang kami bacakan, supaya kita boleh meyakini bahwa tubuh dan darah Kristus itu adalah perjamuan Tuhan untuk kita, supaya kita boleh mengingat akan kasih Tuhan, akan kematiannya untuk kita. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan atas tubuh-Mu yang telah kami nikmati hari ini, sebagai roti yang melambangkan tentang tubuh-Mu yang telah terpecah karena dosa dan kesalahan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita meminumnya, anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk segala dosa dan kesalahan kita. Dan sebelum kita minumnya, mari dengar firman Tuhan dengan baik, yaitu demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengucap syukur atas roti dan anggur tubuh dan darah yang telah kita nikmati.
Kristus hari ini yang telah. Bapa surgawi, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang kami boleh nikmati melalui roti dan anggur yang tercurah bagi kami, supaya kami boleh mengingat kematian dan memberitakan kematian Tuhan, sehingga kami boleh menjadi satu dengan kematian. Kami pun juga akan menjadi satu dengan kebangkitan Tuhan. Tanamkanlah Tuhan pengertian ini menjadi satu keyakinan yang penuh, supaya hidup kami diubahkan karena Tuhan dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita tetap dalam keadaan berdiri dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih yang mulia dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, katakan sama-sama amin. Terima